Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inca Namapu, NPM 222100430007 dari kelas C, mata kuliah Sosiologi Gender. Dari video ini saya akan menjelaskan tentang sebuah jurnal yang berjudul Bias Gender dalam Pendidikan. Bias gender dalam pendidikan merujuk pada ketidakadilan dan ketidakkeseimbangan perilaku terhadap individu berdasarkan jenis kelamin dalam konteks pendidikan. Bias ini bisa muncul dalam berbagai aspek sistem pendidikan, mulai dari kurikulum, materi ajar, metode pengajaran, interaksi guru siswa, hingga ekspresi terhadap siswa laki-laki dan perempuan. Yang pertama, stereotip gender dalam materi ajar. Materi pendidikan yang cenderung menggambarkan peran tradisional laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki sebagai pimpinan dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, dapat memperkuat pendapat stereotip terhadap peran. Yang kedua, ekspektasi guru. Guru mungkin tanpa sadar mengharapkan siswa laki-laki lebih unggul dalam mata pelajaran tertentu seperti matematika dan sains, sementara siswa perempuan diharapkan lebih baik dari bidang seni atau bahasa. Ekspektasi ini bisa mempengaruhi cara guru memberikan umpan balik untuk memperlakukan siswa. Yang ketiga, distribusi perhatian. Penelitian menunjukkan bahwa di beberapa kelas, guru cenderung memberikan lebih banyak perhatian kepada siswa laki-laki, baik dalam hal pertanyaan maupun dukungan, dibandingkan kepada siswa perempuan. Hal ini bisa menyebabkan ketidakkeseimbangan dalam partisipasi siswa di kelas. Yang keempat, peluang yang tidak setara. Bias gender juga dapat bercermin dalam akses yang tidak setara ke program atau aktivitas tertentu, seperti kegiatan ekstrakurikuler yang cenderung mendukung peran tradisional gender. Yang kelima, bias gender seringkali mempengaruhi pilihan karir dan jurusan yang diambil oleh siswa, karena persepsi tentang pekerjaan tertentu yang lebih cocok untuk laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang kan apa pemilihan siswa itu perempuan atau laki-laki itu kan berbeda-beda, karena begini jadi siswa itu mengikuti saja, padahal itu bukan jalur mereka. Jadi bias gender dalam pendidikan berpotensi memperkuat ketidaksetaraan gender di masyarakat, membatasi kesempatan siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi individu mereka tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Yang kedua, ada tentang faktor penyebab. Faktor penyebab bias gender dalam pembelajaran sosiologi kelas 10 bisa dibagi menjadi beberapa bagian utama. Secara umum, faktor-faktor ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama, faktor internal dalam lingkungan pendidikan. Sikap dan persepsi guru. Guru mungkin memiliki pandangan atau stereotip tertentu mengenai peran gender yang secara tidak sadar memengaruhi cara mereka mengajar, memberikan perhatian, dan menilai siswa. Ekspektasi berbeda terhadap siswa laki-laki atau perempuan juga bisa muncul dari persepsi ini. B. Kurikulum dan materi pembelajaran. Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran sosiologi mungkin tidak cukup inklusif dalam mengajarkan
Peran gender. Materi atau contoh yang digunakan cenderung peran gender secara tradisional dan memperkuat stereotip. C. Interaksi di kelas. Pembagian tugas atau kesempatan bicara di kelas seringkali bisa seimbang dengan siswa laki-laki yang lebih aktif, diberi lebih banyak perhatian, sementara siswa perempuan mungkin lebih diabaikan atau tidak didorong untuk berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, faktor eksternal, pengaruh dari luar lingkungan. Pengaruh dari lingkungan pendidikan, budaya dan nilai sosial masyarakat. Nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat seringkali mempengaruhi pandangan siswa dan guru tentang peran gender. Budaya patriarki yang kuat dapat mempengaruhi cara siswa memandang peran mereka di masyarakat, yang kemudian tercermin dalam interaksi di kelas. B. Pengaruh keluarga. Siswa yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan peran gender yang tegas, misalnya laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, bisa membawa pandangan ini ke dalam kelas, memengaruhi cara mereka merespon pembelajaran sosiologi. Yang ketiga, faktor sistem dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang tidak sensitif gender, kebijakan pendidikan yang tidak menekankan pentingnya kesetaraan gender atau tidak menyediakan pelatihan khusus bagi guru mengenai bias gender dapat menyebabkan bias terus berlangsung di dalam kelas. B. Kekurangan dalam pendidikan guru. Kurangnya pelatihan khusus tentang kesetaraan gender untuk guru bisa menjadi faktor utama terjadi bias gender di kelas. Guru mungkin tidak dilatih untuk mengidentifikasi bias gender dalam materi pembelajaran atau dalam interaksi di kelas. Ada tentang penyelamat pribadi dalam pembelajaran. Siswa perempuan mungkin merasa bahwa mereka kurang diberi kesempatan untuk beraktivitas aktif dalam diskusi atau tugas kelompok, sementara siswa laki-laki didorong untuk mengambil peran kepemimpinan. Sebaliknya, siswa laki-laki mungkin merasakan tekanan untuk selalu ambil aktif atau unggul. Mereka melihat bias gender di kelas. Kadang-kadang kita menilai siswa itu tidak sesuai, padahal siswa perempuan itulah yang lebih cerdas dan banyak pengalaman. Laki-laki merasa mereka tertekan gitu, jadi mereka tidak akan berusaha. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.